jasa konstruksi dalam perspektif hukum, saya lebih mengkhususkan dalam tindak pidana korupsi sesuai dengan bidang saya. Tadi dari BPKP sudah mengupas habis tentang titik rawan yang bisa terjadi dalam pengadaan barang dan korupsi, pengadaan barang dan jasa. Jadi pada kesempatan ini tentunya saya akan membahas dari segi hukum, terutama dari tindak pidana korupsi. Kalau kita bersama-sama mencermati, walaupun ini masih debat, apa yang saya sampaikan ini masih debatable juga sifatnya, karena masih banyak yang berpikir bahwa Undang-Undang 18 ini tahun 99 ini tidak seyogyanya dilarikan ke ranah tindak pidana khusus atau tindak pidana korupsi. Tetapi nanti kita lihat, kenapa dari aparat penegak hukum harus melihat bahwa ternyata dalam hal pengadaan jasa konstruksi itu mutlak harus dikenakan juga dengan tindak pidana korupsi. Jadi Bapak-bapak Ibu serta yang terhormat, kalau kita melihat dalam negara manapun di dunia ini, sekarang ini memfokuskan bagaimana memberantas kejahatan korupsi. Karena kejahatan korupsi ini sudah sangat merusak, sesuai dengan asal katanya, korup itu adalah busuk atau merusak seluruh aspek kehidupan masyarakat tentunya. Apalagi tentunya dari aspek-aspek sosial maupun ekonomi. Sehingga korupsi ini harus ditangani secara luar biasa. Karena ternyata penanganan konvensional itu tidak mempan terhadap pelaku-pelaku kasus korupsi ini. Kalau kita membaca hasil dari Transparansi Internasional, itu menyatakan bahwa negara kita di tahun 2014 ini itu lumayan bagus, tapi masih menduduki posisi 107 dari 175 negara yang disurvei. Lebih bagus dari tahun 2013 maksudnya, naik 2 poin. Kalau skornya di antara 1 sampai 100, Indonesia mendapat skor 34, naik 2 poin di tahun 2013. Dapat skor 32. Tentunya ini bukan berarti bahwa penanganan terhadap kejahatan kasus korupsi itu lemah, Justru kalau di kepolisian sekarang, prioritas penanganan kasus korupsi ini itu menjadi prioritas utama. Kalau di tahun 2014 memang ada tindak pidana pengamanan terhadap pemilu, kedua baru korupsi, tapi sekarang itu sudah harus penanganan kasus korupsi. Karena memang dari institusi kami, kepolisian, menyadari bahwa penanganan kasus korupsi ini tidak lagi main-main. Kalau kami tidak menangani secara maksimal, secara optimal, tentunya akan tidak dipercaya oleh masyarakat. Yang dipercayakan masyarakat selama ini, kami dari APH lain seperti Kejaksaan maupun Polisian dianggap sering main-main dalam penanganan kasus korupsi. Yang dianggap itu hanya KPK. Kalau polisi sering kriminalisasi lah, banyak istilah-istilah seperti itu.
Tetapi kita sepakat bahwa ternyata korupsi ini adalah kejahatan yang paling harus kita tindak lanjuti secara bersama-sama, ya. Karena kalau seorang pakar hukum, ya, pakar hukum mengatakan bahwa kejahatan korupsi ini adalah kejahatan yang sempurna, ya. Kenapa dikatakan kejahatan yang sempurna? Karena dia melibatkan orang-orang yang memiliki kualitas yang sangat baik dari segi intelektual maupun dari segi ekonomi, ya. Kita kenal dengan istilah white collar crime, ya, kejahatan berdasi putih. Ya. Ini semua menandakan bahwa kejahatan korupsi ini bukan kejahatan yang seperti kejahatan-kejahatan lain. Lanjut saya kira, tapi saya tidak akan membahas lagi ini potensi-potensi ini hasil penelitian dilakukan oleh Direktur Tipikor Barreskrim Mabes Polri bahwa di negara kita, sektor penerimaan dalam negara kita, potensi-potensi yang menjadi sumber-sumber korupsi itu ada beberapa, ya, termasuk mulai dari pajak, non pajak, ya, lanjut aja sampai pengadaan barang dan jasa, ya. Tapi ini pengadaan barang dan jasa tadi sudah dikupas habis, ya, dikupas habis oleh Bapak Gusti, jadi saya tidak perlu melanjutkan tentang pengadaan barang dan jasa ini. Saya akan lanjut kepada permasalahan apakah penyimpangan terhadap pelaksanaan kontrak konstruksi, jasa konstruksi dapat dimasuki oleh hukum pidana umum maupun hukum pidana khusus, lebih lagi hukum pidana khusus. Ya, kalau di Undang-Undang Nomor 18 ya tentunya sudah jelas di pasal 43 itu tadi sudah mulai dari